Shalom adik-adik semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Dan kakak percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap mau mengikuti ibadah kita. Dan sebelum ibadah kita dimulai, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami bersukacita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami semua, pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan semua kakak sekolah minggu juga yang boleh pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, Kalas mengajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau Kalasma bilang, Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, semua dengan tersenyum. Karena kita mau memuji Tuhan, mau kasih yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita. Siap ya adik-adik? Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh Sekali lagi, senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semua kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Siap lagi ya adik-adik? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Sekali Tuhan lagi. yang
adik-adik untuk duduk kembali dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa, dengan posisi yang baik. Kita semua mau menyanyikan, mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua angkat tanganmu. Kita naikkan pujian, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang ku sembah. sekali lagi ya. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang ku sembah. oh Yesus, Yesus, namamu aku sembah. Kau Allah paling besar. Aku cinta padamu. sekali lagi ya. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang ku sembah. Oh Yesus, Yesus, namamu aku sembah. Kau Allah paling besar. Aku cinta padamu. Yesus, namamu aku sembah. Kau Allah paling besar. Aku cinta padamu. aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sekali lagi adik-adik, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Shalom adik-adik, hari ini kakak sungguh bersukacita kita masih bertemu lagi dalam ibadah online GBI Sekolah Minggu Sukacita. Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau diberkati dan menjadi berkat buat teman-teman kami. Terima kasih yang baik, kami siapkan hati kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Yuk adik-adik, hari ini kita akan belajar Daud menjadi raja dan dia dipakai menjadi alatnya. Apa sih alatnya Tuhan? Bagaimana sih menjadi alatnya? Yuk sama-sama kita buka dari 2 Samuel 2 ayat 1-7.
Kakak baca ayat 1 dan 7-nya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Ayat yang ketujuh, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Di sini kakak akan bercerita tentang satu ilustrasi. Di sebuah hutan hiduplah sekelompok hewan yang sangat banyak, seperti ada semut, ada kepompong, ada hewan-hewan yang lainnya. Ketika sore hari hujan turun sangat derasnya, semua hewan berlari ke sana kemari mencari perlindungan karena mereka takut akan terbawa banjir. Dan semua merasa ketakutan. Tanpa terasa hujan sampai keesokan harinya. Ketika matahari mulai terbit, mulai muncullah seekor semut dari sebuah sarang. Dia lihat ke sana kemari, dia bingung, banyak pohon-pohon yang tumbang, banyak bunga-bunga yang rusak. Dan dia semakin keluar, dia lihat ada kepompong yang hinggap di dahan yang sudah hampir patah. Dengan isengnya semut berkata, "Hai kepompong, ngapain kamu di situ?" Dan dia pukul-pukul itu kepompong. Kepompong menjerit kesakitan tanpa semut itu peduli apa yang terjadi atas kepompong itu. Dan dia bilang, "Kasihan kamu terkurung, tidak seperti aku bebas ke sana kemari." Kepompong hanya bisa terdiam karena dia di dalam kepompongnya tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian semut itu berjalan ke sana kemari dengan sangat riangnya, dan dia tidak peduli dengan lingkungannya. Tanpa dia sadari, dia jatuh ke dalam lumpur. Ketika itu dia angkat kakinya, dia bingung, kakinya gak bisa naik ke atas karena di dalam lumpur yang sangat pekat. Dia teriak, "Tolong, tolong!" Tidak ada yang peduli, dan semua hewan tidak ada yang mendengarnya. Dan tiba-tiba dia mendengar satu hewan berkata, "Hai semut, ngapain kamu di situ?" Semut itu bingung, mencari ke sana kemari, dia dari mana? Pas dia lihat ke atas, dia melihat seekor kupu-kupu yang sangat indahnya berterbangan ke sana kemari tanpa dia tahu siapa kupu-kupu itu. Dan kupu-kupu itu melihat, "Hai semut, kamu tahu siapa aku?" "Tidak," kata semut. "Kamu siapa? Kamu mau menolong aku?" Kupu-kupu tersebut terdiam. Kalau menurut adik-adik, apakah kupu-kupu itu menolong semut? Apakah dia bersikap cuek terhadap semut itu karena dia tadi sudah jahil terhadap dia saat menjadi kepompong? Kupu-kupu itu berkata pada semut, "Kamu tahu siapa aku? Aku adalah kepompong yang tadi kamu sakiti." Semut itu terkejut. Dia langsung merasa putus asa, pasti kupu-kupu tidak akan menolong aku. Dan ternyata kupu-kupu itu menolong semut tanpa dia melihat kejahatan semut itu. Dia angkat semut itu naik ke daratan dan selamat semut itu dari lumpur. Semut itu sangat berterima kasih kepada kupu-kupu. Kita lihat di sini bahwa kupu-kupu tidak membalas kejahatan apa yang telah dilakukan semut terhadap dirinya. Sama seperti Raja Daud. Ketika Daud menjadi prajurit di sebuah kerajaan Israel, saat itu kita tahu Saul menjadi Raja Israel. Semua orang tahu dan semua orang mengeluh-ngeluhkan Daud karena dia bisa mengalahkan puluhan ribu musuh. Tapi Saul hanya ribuan. Ketika itu timbullah rasa iri dalam Raja Saul terhadap Daud. Dan semua orang mengeluhkan Daud tanpa dia tahu siapa itu Saul. Dan akhirnya ketika rasa iri itu timbul, dia ingin membunuh itu Daud. Dan dia ambil tombak. Ketika dia mau melemparkan tombak itu, Daud lari. Daud lari, dia tidak mau dibunuh oleh Saul. Sampai dia masuk ke dalam gua, dia bersembunyi dalam gua. Kebayangnya adik-adiknya ketika adik-adik di rumah sendiri dalam keadaan gelap tanpa ada seorang pun merasa sangat sedih, mau menangis, kecewa. Sama seperti Daud ketika dia dalam gua, dia bingung, dia takut ketika dia keluar nanti Saul akan membunuh dia. Dan kemudian Saul masih mencari Daud dan dia merasa lelah dan dia beristirahat dalam gua. Saul tidak tahu kalau di dalam gua itu ternyata ada Daud di dalamnya. Akhirnya Saul tertidur dalam gua, semua prajurit-prajurit menjaganya di luar gua tersebut. Kalau sebagai Daud, kita sebagai Daud, kita lihat Saul tertidur, kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Rasa kecewa kita karena kita tadi tahu bahwa Daud akan dibunuh. Daud bisa melakukan
lebih pada Saul lakukan. Seperti dia ambil pisau, dia bunuh Saul saat itu. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud sangat menghormati Saul. Daud sangat taat pada Tuhan. Dia hanya potong jubah Saul sedikit dan dia tinggalkan Saul. Ketika Saul terbangun dan dia berjalan keluar, Daud memanggil Raja Saul. Saul, Raja. Dan Saul melihat Daud, dia bingung. Dan dia merasa aneh. Wah, kok aku tadi tidak bertemu dengan Daud? Kok dia tidak apa-apakan aku? Daud hanya menunjukkan sedikit jubah Raja Saul yang dipotong sama Daud. Di situ kita lihat bahwa Daud tidak membalas kejahatan Raja Saul. Walaupun kesempatan itu ada. Dia sangat mengasihi Raja Saul, dia sangat menghormati Saul, dia sangat taat pada Tuhan. Karena Daud tahu apa yang Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia sangat menghormati Raja Saul. Dan kita tahu ketika Raja Daud mendengar perintah Tuhan dan Raja Daud taat melakukan firman Tuhan, tidak membalas kejahatan, apa yang didapatkan Daud? Dia diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Di sini kita lihat ketika adik-adik tidak membalas kejahatan, ketika adik-adik dikecewakan oleh teman-teman, ketika teman-teman melukai adik-adik, tapi adik-adik mendoakannya, adik-adik memberkatinya, tidak membalas kejahatan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Kita tidak tahu apakah sekarang, nanti, tapi yang pasti masa depan adik-adik yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan akan membalas semua ketaatan adik-adik semua tepat pada waktunya di saat yang kita tidak tahu. Jadi di sini kita belajar taat pada Tuhan dan kita menjadi alat Tuhan, memberkati musuh-musuh kita, memberkati orang-orang yang mengecewakan kita, dan memberkati semuanya. Jadi belajar untuk apa? Tidak membalas kejahatan dan kejahatan, dan kita menjadi alatnya. Jadi adik-adik, kakak percaya mulai saat ini kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman Tuhan, aku menjadi anak Tuhan yang taat, yang tidak membalas kejahatan teman-teman aku. Terima kasih, kakak undang semua bangkit berdiri lagi. Kita mau menutup firman Tuhan ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan dengan tema tidak membalas dengan kejahatan, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, taat pada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati semua yang kami lakukan, dan kami mau Tuhan, sedari kami kecil kami taat terhadap Tuhan. Sedari kami kecil kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan saatnya kita akan ayat hafalan. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri tentunya supaya ikutin gerakan kakak dari ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kakak tunggu ya ayat hafalan dari adik-adik, tapi jangan lewat dari hari Senin. Sekarang kita akan tutup ibadah kita hari ini masih dalam posisi berdiri. Kak Lasma ajak adik-adik untuk angkat tangannya. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan kebenaran-Mu yang memimpin kami semua, memimpin adik-adik kami senantiasa dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang menopang, menolong adik-adik kami dalam mengerjakan, melakukan segala aktivitas mereka. Hingga hari ini mereka kerjakan semuanya dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya sepanjang minggu ke depan juga tangan Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, berakhir sudah ibadah kita, tapi kakak percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Adik-adik, Kak Lasma perlu ingatkan adik-adik supaya kalau keluar rumah atau kemanapun, jangan lupa memakai masker. Kalau nggak penting-penting amat keluar rumah, di rumahlah mengerjakan segala sesuatu kegiatan adik-adik. Kita mau menjaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom teman-teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Haleluya, amin. Salam teman-teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Shalom teman. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.